bendera itu memang amanah dari Sudah 7 tahun bang, sejak 2013 bang. Betul, sudah 7 tahun. Nah, artinya itu PR yang belum selesai Kenapa juga. tidak bisa kita kibarkan bintang bulan tersebut bang? Yang pertama bahwa perdamaian Aceh itu sudah berjalan 15 tahun. Ya. 15 Agustus nanti tepat 15 tahun. Perdamaian Aceh itu berlangsung itu pasca deklarasi gerakan Aceh Merdeka. Rakyat Aceh yang berkomitmen bahwa damai adalah pilihan terbaik untuk menatap masa depan Aceh yang lebih baik. Nah, rakyat Aceh menyatakan bahwa republik masih ada. Di mana adanya? Ya di Aceh gitu. Dengan radio Rimba Raya, dengan semangat perlawanan yang kemudian juga rakyat Aceh memobilisasi pejuang-pejuangnya untuk melakukan perlawanan di medan area di Sumatera Utara. Ini satu komitmen yang sangat luar biasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini bang? Baik, alhamdulillah, masih seperti biasa, tetap beraktivitas dengan normal ya. Walaupun situasi sedang pandemi bang. Sambil kita terus berdoa dan berusaha, insya Allah pandemi cepat berakhir gitu. Teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita pertama sekali ketemu dengan Ketua DPRA Aceh Timur, Aceh, Pak Dahlan Jamaluddin. Betul bang ya? Betul. Saya panggilnya Pak Ketua atau Bang aja nih? Boleh apa aja. Apa aja ya? Bang, hari ini saya deg-degan karena ketemu dengan sang ketua yang sudah 2 periode. Betul bang ya? Periode kedua sekarang. Periode kedua Tapi hari ini. sebagai ketua baru di periode ini. Tapi luar biasa bang, di periode pertama itu di PAW, sekarang langsung menjadi ketua bang. Gimana perasaan abang ketika memang betul langsung jadi ketua bang? Sebagai kader partai politik, Ya. pada prinsipnya kan kita siap ditempatkan di mana saja gitu. Dan ketika amanah ini juga diberikan kepada kita, tentunya sebagai kader juga kita harus siap untuk itu. Menurut abang refleksi MOU Helsinki bagaimana menurut abang sebagai ketua ini bang? Selain nanti sebagai partai politik. Oke. Yang pertama bahwa perdamaian Aceh itu sudah berjalan 15 tahun. Ya. 15 Agustus nanti tepat 15 tahun. Perdamaian Aceh itu berlangsung itu pasca deklarasi gerakan Aceh Merdeka di tahun 76. 15 Agustus menemui titik akhirnya gitu ketika gerakan Aceh Merdeka bersama dengan pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk berdamai. Tentunya bersepakat untuk berdamai itu ada satu kehendak politik. Ada satu kehendak politik perdamaian yang mana di sana disebutkan bahwa ada pola hubungan baru antara Aceh dan Indonesia. Jakarta gitu. Antara Aceh dan Jakarta yang tertuang di dalam poin-poin MOU Helsinki gitu. Yang pertama sebagai catatan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan jelas disebutkan di dalam poin MOU Helsinki bahwa Aceh akan berwenang penuh di dalam melaksanakan kewenangan publiknya gitu. Kewenangan publiknya bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan kecuali 6 hal. 6 hal itu adalah kewenangan absolut negara gitu. Yaitu luar pertahanan keamanan, politik luar negeri, gitu, fiskal moneter dan juga agama gitu. Di luar itu sepenuhnya menjadi kewenangan Aceh. Artinya ada kehendak politik di dalam komitmen damai tersebut bahwa tidak ada lagi kewenangan nasional di Aceh gitu. Yang ada Aceh akan berwenang untuk mengurus dirinya sendiri dengan caranya sendiri sebagai satu entitas wilayah otonomi yang asimetris dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang hal ini juga berbasis pada Konstitusi 45. Kalau kita lihat pasal 18B di Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu mengakui akan kekhususan dan keistimewaan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi bersifat khusus dan istimewa gitu. Oke bang, tapi kalau menurut masyarakat bang, implementasi daripada MOU Helsinki ini bagaimana terhadap perundang-undangan yang ada di kita? Nah ini yang kemudian dalam perjalanannya satu hal yang harus kita syukuri bersama bahwa sampai hari ini 15 tahun
15 tahun sudah penandatanganan MOU Helsinki, perdamaian masih berlangsung dengan baik gitu. Alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah, ini kan satu bentuk komitmen yang konkret, yang real dari para pihak, baik dari sisi mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka maupun pemerintah Republik Indonesia dan juga secara umum khususnya rakyat Aceh yang berkomitmen bahwa damai adalah pilihan terbaik untuk menatap masa depan Aceh yang lebih baik. Nah, untuk sistem pembangunan ya pasti Bang ya. Ya, tentunya untuk membangun pembangunan dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh gitu. Bang, yang ingin saya tanyakan Bang, sebelum saya potong, saya mohon maaf tadi Bang. Abang sebagai tokoh muda dan saat ini menjadi ketua DPRA. Bagaimana Bang rasa bangga Abang saat ini? Dan saya melihat masih ada agenda dan PR besar yang harus diselesaikan di dalam upaya kita mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan gitu. Di dalam merawat dan menguatkan perdamaian yang sudah berlangsung. Karena kita belajar dari sejarah tentunya. Konflik itu silih berganti di Aceh. Ketika rasa keadilan, rasa harga diri dan martabat orang Aceh itu tidak mendapatkan ruang dan tempatnya dalam tata kelola, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks bernegara gitu, maka dia akan muncul manifestasinya, bisa konflik, bisa apa-apa. Kita sadar betul ketika Belanda misalnya memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam 1873 gitu. Maka sejak saat itu secara terus menerus rakyat Aceh memanifestasikan perlawanan itu tanpa henti gitu. Itu menurut Abang ketika politik di Aceh saat ini? Saya kira kalau kita belajar termasuk dalam konteks keindonesiaan gitu. Pasca Indonesia merdeka tahun 45, ketika kemudian deklarasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 dan Hindia Belanda kembali hadir ke Republik ini, hanya Aceh satu-satunya wilayah yang tidak kembali disentuh oleh yang punya kedaulatan sendiri, Hindia Belanda, yang memiliki kedaulatan, nggak masuk lagi. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh rakyat Aceh? Karena semangat kebersamaan yang sudah berlangsung dalam konteks memperjuangkan proses revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Aceh menyatakan bahwa Republik masih ada. Di mana adanya? Ya di Aceh gitu. Dengan radio Rimba Raya, dengan semangat perlawanan yang kemudian juga rakyat Aceh memobilisasi pejuang-pejuangnya untuk melakukan perlawanan di medan area di Sumatera Utara. Ini satu komitmen yang sangat luar biasa, yang kemudian mengharuskan Soekarno sebagai pimpinan revolusi dan deklarator proklamasi 45 datang ke Aceh untuk meminta bantuan rakyat Aceh gitu. Makanya agar bahasa Aceh ini sebagai daerah modal. Pada saat itu daerah modal. Karena apa? Ada janji juga yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pertama gitu. Apa janjinya? Bahwa Aceh akan memiliki kewenangannya sendiri. Aceh akan menjadi wilayah otonom, terutama untuk menjalankan satu sistem kehidupan dan penghidupan yang itu memperhatikan basis tradisi sejarah rakyat Aceh, itu syariat Islam dan lain sebagainya. Sehingga rakyat Aceh kemudian dengan sangat antusias membantu negara yang baru merdeka, Republik Indonesia, membantu pesawat terbang, membantu modal perjuangan untuk kepentingan diplomasi dan pengakuan internasional. Nah, dalam perjalanannya kemudian ini tidak berwujud. Nah, ketika tidak berwujud akan ada bentuk manifestasi baru. Ya, itu timbullah 76 sebelum 76 timbul DIDI tahun 53. Tahun 53 muncul DIDI sebagai bentuk manifestasi masih dalam semangat keindonesiaan, bahwa Aceh sebagai satu entitas yang memiliki basis tradisi sejarah keislaman yang kuat ingin melaksanakan pemerintahan sendiri dengan memperhatikan pada basis sejarah dan tradisi syariat Islamnya gitu. Tapi ini juga tidak mendapatkan tempat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ada perdamaian juga di tahun 62. Dari 53 63 sehingga dapat keistimewaan. Ada Ikrar Lamtih gitu di tahun 62. Isinya apa Ikrar Lamtih? Sama juga isinya bahwa Aceh akan menjadi satu wilayah otonom untuk menjalankan
keistimewaan roda tadi. pemerintahan, terutama dalam bidang pendidikan, dalam bidang adat istiadat dan Syariah tadi. agama gitu. Ya. Nah, tapi kita sadar betul ternyata istimewa hanya label juga. hanya mendapatkan label daerah istimewa Aceh dengan substansi isi dalam konteks otonomi dalam konteks kekhususan. Itu tidak berlangsung gitu, tidak berwujud di dalam tata kelola penyelenggaraan. Sehingga manifestasinya kembali lagi dalam pemerintahan, memperjuangkan di 76. Kemudian manifestasinya kembali lagi tahun 76. Nah, babakan-babakan ini harus menjadi refleksi kita bersama. Harus menjadi refleksi kita bersama. Dalam perspektif teori negara, yang salah satu teorinya bicara tentang kontrak sosial, kita juga harus pahami bahwa perdamaian 15 Agustus 2005 itu MOU Helsinki, ini satu bentuk manifestasi kehendak politik baru, komitmen baru dalam bernegara antara Aceh dengan Republik Indonesia, bahwa kita akan menanggalkan kehendak politik untuk memisahkan diri dengan Republik Indonesia. Kemudian juga Republik Indonesia akan memandang dan memperlakukan Aceh dengan cara yang berbeda dan meninggalkan praktek-praktek dehumanisasi dan praktek-praktek eksploitasi yang berlangsung sepanjang konflik yang terjadi. Kita akan kembali menatap masa depan dalam kerangka yang saling asuh dan saling asih, di mana poin-poinnya disebutkan di dalam MOU Helsinki. Dan gitu. menurut Abang, implementasi daripada MOU Helsinki itu bagaimana, Bang? Masih banyak perundang-undangan yang belum sampai hari ini masih PR-nya masih sangat besar sekali. Kita baru melihat bahwa ada kesadaran bersama, ada komitmen bersama bahwa perdamaian ini harus terus berlanjut. Perdamaian ini harus terus berlangsung. Jangan sampai terhenti. Jangan sampai akan muncul persoalan baru. Nah, tapi ada sekian PR yang itu mesti harus diselesaikan. Tapi yang paling penting, kalau banyak PR yang Abang kasih tadi, ya kan, masalah bendera saat ini, karena 15 Agustus tidak lama lagi, Bang. Nah, saya kira poinnya bukan hanya di bendera, itu hanya salah satu bab. Saya ingin sampaikan seperti ini. Kalau kita pahami bahwa MOU Helsinki sebagai sebuah kehendak politik baru untuk terus mempertahankan apa namanya kebersamaan Aceh dan Republik gitu. Indonesia. Kalau dalam pemahaman lain kita pahami sebagai bentuk kesekian kalinya rakyat Aceh memperbaharui komitmen bernegara dengan Republik Indonesia. Ada banyak poin di dalam MOU Helsinki. Yang satu hal bicara tentang bab tentang penyelenggaraan pemerintah. Tidak ada kewenangan nasional di Aceh kecuali 6 hal. Yang lain Aceh akan mengatur dirinya sendiri dengan caranya sendiri gitu. Ya. Tapi hari ini praktek penyelenggaraan pemerintahan kan tidak demikian halnya. Ini kalau bicara refleksi, ini konteksnya ilmiah, ini konteksnya refleksi. Nah, nanti kita bicara dalam posisi kita sebagai politisi dan yang hari ini ada di sistem penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua juga bicara di dalam MOU Helsinki juga bicara tentang bab kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya alam gitu. Bahwa Aceh akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut teritorial Aceh gitu. Terkait dengan hidrokarbon dan migas segala macam. Ada pembagian juga terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut, ada 70-30. Ada bab yang bicara soal reintegrasi gitu. Bagaimana perlakuan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, terhadap tahanan politik, tapol-napol, dan juga masyarakat korban konflik gitu. Ada sekian hal yang harus dipenuhi oleh negara gitu. Baik itu lahan pertanian, jaminan pekerjaan, jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja. Ada bab juga yang bicara tentang basis bagaimana Aceh akan mengelola dirinya sendiri gitu. Aceh akan membentuk kanun dengan memperhatikan basis tradisi, sejarah dan adat istiadatnya sebagai satu sistem penyelenggaraan entitas daripada negara Aceh Darussalam. Ada ada kewenangan untuk merumuskan ketentuan hukum baru bagi Aceh yang sesuai dengan Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia, baik hak sipil politik maupun ekonomi sosial. Kemudian juga ada bicara tentang Aceh untuk memiliki hak
hak dalam konteks simbol, lambang, gitu, bendera, gitu, ya, dan penyebutan pejabat-pejabat senior di Aceh, gitu. Aceh menjadi kepala pemerintahan Aceh, gitu. Pemerintahan rakyat Aceh. Yang dalam konteks bernegara, ini kan pola hubungan yang sangat jelas sebagai satu kehendak politik baru dalam melaksanakan dan mengisi perdamaian, gitu. Ada kepala pemerintahan Aceh, ada penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, bukan DPRD sebagaimana di tempat lain. Nah, dan abang sebagai ketuanya, apa yang menegaskan apa yang ditegaskan di dalam MOU Helsinki, bahwa semua kebijakan pemerintah nasional, pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh harus dengan persetujuan kepala pemerintah Aceh. Apa yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentunya berbagai produk peraturan perundang-undangan, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ini kehendak politik ideal yang ada di dalam poin-poin MOU Helsinki. Artinya jelas bahwa ada penegasan pola hubungan baru antara Aceh dengan Jakarta, gitu, sebagai satu wilayah otonomi asimetris yang berbeda, bahwa Aceh akan memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, gitu. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Betul, Bang. Kita ada dalam konteks bernegara dengan Republik Indonesia, kita akan patuh, tunduk, dan itu diatur dalam UU-PA. Dan saat ini dalam rancangan undang-undang perubahan. UU-PA saya kira juga tidak mengakomodir hal itu sepenuhnya, karena UU-PA juga lahir dari kondisi dan keadaan yang emergensi untuk menjawab kebutuhan. Dan saat ini sudah mulai proses untuk perubahan, merevisi dari undang-undang pemerintahan Aceh. Di nasional masuk di dalam Prolegnas 2020 ini. 2000 bukan 2020 2024 masuk dalam Prolegnas 5 tahunan. Prolegnas 5 tahunan itu. Tinggal kita lihat aja perkembangan. Nah, pertanyaannya ini masih jadi banyak PR, masih ada banyak PR. Nah, bagaimana jalan keluar dan jalan penyelesaiannya? Tentunya harus ada upaya untuk secara terus-menerus membangun komunikasi yang intens dengan cara yang saling asuh antara Aceh dengan pemerintah pusat dengan pemerintah nasional untuk menyelesaikan berbagai PR tersebut yang masih tersumbat. Tidak lagi melihat dalam posisi yang berhadapan, karena tidak ada lagi kondisi yang berhadapan tersebut, tidak ada lagi kekuatan gerakan Aceh Merdeka, gitu. Sudah tidak ada lagi, Bang, ya? Yang ada rakyat Aceh, yang ada pemerintah Aceh untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat tadi, untuk mewujudkan PR-PR yang masih tertunda tadi. Yang cita-cita akhirnya tentu adalah mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh, gitu. Sudah tidak beradil kita, Bang, ini di Aceh? Saya tidak mengatakan tidak adil, itu kan subjektif, gitu. Tapi praktek penyelenggaraan pembangunan yang hari ini kita rasakan, ya masih ada PR dan tantangan pembangunan yang cukup besar. Angka kemiskinan kita yang masih sangat tinggi, di Sumatera termasuk. Ya, kita nomor 2 di Sumatera, nomor 6 di Indonesia. Pengangguran yang masih sangat tinggi, indeks pembangunan manusia kita yang masih berjalan landai dan rendah, baik di sektor pendidikan, di sektor maupun di sektor banyak hal kesehatan. menjadi PR untuk jadi ketua saat ini, banyak hal yang harus diselesaikan, dan itu tidak serta-merta bisa dengan seperti kita membalikkan tangan. Satu hal dalam konteks refleksi 15 tahun perdamaian, bahwa damai itu adalah pilihan kita, gitu. Apapun resikonya, perdamaian itu harus tetap dipertahankan. Bahkan secara terus-menerus perdamaian itu harus dikuatkan. Dengan cara apa? Menyelesaikan PR-PR itu satu persatu, yaitu gitu. mengimplementasikan kehendak politik poin-poin perdamaian. daripada MOU Helsinki menjadi kanun. Menjadi berjalan, ya, menjadi terimplementasi dengan baik, gitu. Dan pasti ketika kita melihat implementasi itu, pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga ada banyak kanun-kanun Aceh yang kembali direvisi. Saya kira bukan hanya dalam konteks kanun itu. Kanun ini kan berbeda perspektif, gitu. Bicara dalam konteks ilmiah, kanun sudah harus dipahami sebagai satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Betul. Tidak sebagai peraturan daerah, tapi dia punya posisi yang sejajar dan setingkat dengan berbagai undang-undang sektoral di Republik Indonesia. Secara hierarki, betul, nomor 12 tahun 2000. Nah, dalam prakteknya dia kan hanya jadi perda. Iya. Tidak sebagai satu produk undang-undang. Artinya ketika bicara bahwa Aceh memiliki kewenangan
dalam semua sektor publik bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, semestinya Aceh juga bisa melakukan bisa membuat kanun-kanun sektoral yang bisa jadi juga berbeda dengan ketentuan peraturan undang-undangan nasional. Misalnya Aceh bisa membuat kanun tentang sistem pendidikan Aceh yang bisa jadi berbeda dengan undang-undang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional. Begitu juga di sektor di undang-undang sektoral yang lain, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi otonomi khusus kita. Itu yang menjadi kehendak politik perdamaian, bahwa Aceh akan mengurus dirinya sendiri dengan caranya, gitu. Native action, gitu. Kanun Aceh akan dibuat dengan memperhatikan tradisi sejarah dan adat istiadat Aceh, karena kita sudah memiliki satu sistem nilai di dalam penghidupan sebagai warisan dari orang tua dan indatu kita, gitu. Tinggal itu diwujudkan dalam konteks yang formal, dalam konteks regulasi yang legal. Satu hal yang paling penting dia adalah membangun kesadaran, membangun kesadaran bahwa damai itu sebagai satu pilihan yang harus terus kita pertahankan, bahkan kita kuatkan. Di sisi lain bahwa ada PR yang harus kita selesaikan secara pelan-pelan. Bagaimana mekanismenya? Ya mekanismenya juga dengan mekanisme legal dalam ruang politik demokratis. Bagaimana mendialogkan ini dengan cara yang apik, dengan cara yang saling asih, saling asuh dengan pemerintahan nasional. Secara politik hukum, Bang, itu kan lobby-lobby terhadap kristalisasi terhadap membentuk sebuah kanun atau peraturan daerah ini. Secara politik hukum terhadap implementasi MOU Helsinki. Bukan hanya dalam bentuk membentuk kanun, dalam banyak berbagai kewenangan yang lain. Satu hal kita harus mengakui bahwa pemerintahan nasional juga sudah berupaya. Sudah berupaya mewujudkan itu dengan lahirnya PP, lahirnya Perpres untuk beberapa hal. Tetapi apakah sudah cukup? Kan tentu jawabannya kan juga subjektif. Masih gitu. Banyak PR. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, pemerintah Aceh hal ini eksekutif dan legislatif juga sudah berbuat, sudah melakukan sesuatu, sudah melahirkan banyak produk kanun, sudah mencoba memperbaiki tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Apakah sudah cukup? Belum cukup ketika hari ini realitasnya belum menunjukkan harapan besar tadi, gitu, cita-cita besar tadi, gitu. Nah, ini harus dilakukan dengan sebagai satu PR yang dengan basis kesadaran yang ada di dalam ruang politik yang demokratis untuk didialogkan secara terus-menerus, dikomunikasikan secara terus-menerus agar mendapatkan kesamaan sikap, kesamaan konsepsi, kesamaan upaya untuk bagaimana mengimplementasikan agenda-agenda tersebut. Oke, Bang. Baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai satu entitas daerah yang menganut otonomi asimetris, maupun dalam konteks reintegrasi, misalnya bicara perdamaian, maupun dalam konteks berbagai hal lainnya, gitu, termasuk apa yang hari ini diperbincangkan oleh publik Aceh. Bagaimana dengan simbol lambang dan bendera yang sudah disahkan tapi belum berjalan? Itu juga satu hal yang menjadi PR. Apa yang menjadi masalah, gitu? Apa, Bang? Apa yang menjadi masalah? Hanya persoalan psikologi politik aja. Itu menurut Abang psikologi politik? Hanya persoalan psikologi politik. Karena bicara aspek legalnya selesai udah. Kanun sudah ada, sudah dilempar daerah kan. Tapi tinggal diimplementasikan, kewajiban mengimplementasikan itu ada di eksekutif. Tapi 2016 sudah dibatalkan menurut enggak ada dokumen yang membatalkan itu sampai hari ini, tidak ada dokumen itu. Itu menurut DPRA. Tapi untuk bukan pemerintahan menurut DPRA, tidak ada juga pernyataan resmi dari pemerintah pusat bahwa itu sudah diimplementasikan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan ada mekanisme, ada prosedurnya. 6 bulan setelah disahkan tidak berjalan, tinggal diimplementasikan. Ada evaluasi, masa evaluasi 6 bulan. Ada evaluasi itu tidak ada kata akhir boleh atau tidak. Dalam konteks simbol lambang dan bendera Aceh yang ada kan bahasa calling down dari pemerintah pusat. Artinya kan problemnya kan hanya barrier psikologis secara politik. Tapi sudah bisa dikibarkan semestinya kita. Bicara aspek legalnya udah sah. Udah legal, sudah bisa dilegalkan. Dia sudah ada kanun, dia sudah dilempar daerah kan. Nah, cuma kan aspek psikologi tadi, aspek psikologi politik ada barrier psikologis antara rakyat Aceh secara keseluruhan atau pemerintah Aceh dalam hal ini dengan
Jakarta Iya. dengan Republik Indonesia. Nah, barrier ini yang harus diselesaikan. Kenapa jawabannya pada saat itu adalah calling down? Artinya kan untuk menyelesaikan barrier psikologis, hambatan psikologis itu. Nah, hambatan psikologis itu yang harus terus-menerus dikomunikasikan. Bahwa itu sebagai satu simbol bendera itu memang amanah dari Sudah 7 tahun bang, sejak 2013 bang. betul sudah 7 tahun. Nah, artinya itu PR yang belum selesai Kenapa juga. tidak bisa kita kibarkan bintang bulan tersebut bang?